Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Salon Amelia Giasanta. Tapi sekarang saya tidak akan membicarakan tentang tata kecantikan. Di sini ada pernak-pernik ini ya. Apa ini? Parcel apa ini ya? Nanti. Jadi bersama saya ada Ibu Amelia, apa namanya? Amelia Paramita. Amelia Ayu Paramita, Ibu Amelia atau Mbak aja ya. Mbak Amelia ini adalah seorang dosen juga ya? Ya, dosen di mana? Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Samping sebagai seorang dosen, Mbak Amelia ini juga punya usaha sampingan, yaitu membuat parcel atau apa namanya ini? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Coba bisa ceritakan apa sih usaha sampingannya Mbak Amelia ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya usaha ini sudah saya mulai karena awalnya dari hobi ya. Dari hobi karena saya suka pernak-pernik, terus kemudian saya suka merangkai sesuatu yang misalkan saya mau ngasih kado ke teman saya, kemudian saya buat atau saya rangkai sedemikian rupa supaya nanti hasilnya bagus. Awalnya dari itu, kemudian berkembang karena selain itu saya juga ada usaha tata rias pengantin. Akhirnya saya kembangkan lagi untuk hantaran tata rias pengantin. Misalnya kalau pengantin mau lamaran atau mau membawa seserahan, nah itu kami juga bisa merangkai. Sehingga awal mulanya dari pertama dari hobi, kemudian berkembang, akhirnya kok senang sekali ya rasanya kita membuat sesuatu yang baik itu dari daur ulang, kemudian kita buat menjadi sesuatu yang bagus, yang akhirnya kita serahkan ke teman atau penonton dan mereka puas, itu rasanya senang. Awalnya dari itu. Nah, kalau untuk macam-macamnya semuanya bisa kita rangkai, mulai dari makanan, mulai dari baju, kemudian mukena dan lain sebagainya, itu bisa. Tinggal bagaimana kita mengkreasinya itu menjadi lebih bagus. Dan kalau sekarang kan temanya ada yang tema rustic, ada yang tema bermacam-macam tempatnya. Nah itu kita bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan. Contohnya ini ya, ini kalau yang ini parcel. Biasanya kalau misalnya kita mau mengirim parcel ke teman, ke saudara ataupun kolega dan lain sebagainya, ini ada parcel makanan dan juga beberapa alat ada cangkir hingga nanti bisa dipergunakan. Kalau makanan kan biasanya langsung habis gitu kan. Kalau misalkan ada cangkir ataupun peralatan makan yang lain, itu masih bisa dipergunakan. Ini salah satu contohnya. Terus itu ya guys. Kalau yang itu kalau sekarang karena banyak sekali antusiasme dari orang-orang itu beralih ke tanaman sekarang ya. Kalau kita lihat, jadi kita juga membuat parcel berupa tanaman, paketan tanaman yang memang ada yang tanamannya kecil, ada yang tanaman yang besar. Kalau yang di belakang itu ada parcel satu set peralatan makanan, peralatan minuman, kemudian ada satu teko untuk membuat kopi. Jadi langsung jadi satu. Kalau di depan ini ada apa ini? Ada bola rotan. Sepak takraw itu ya? Bukan, kalau sepak takraw itu kan lebih besar lagi, ini lumayan kecil. Sepak takraw kayaknya segini juga. Ini untuk apa ini? Itu untuk hiasan. Hiasan? Ya, untuk hiasan. Kalau kita lihat kan biasanya kita rangkai ada kerajinan rotan, bisa dibuat lampu atau dibuat kursi dan lain sebagainya. Ini bentuk kecilnya aja sebagai pelengkap kalau misalkan kita mau membuat tema rustic. Ini apa aja bisa dijelaskan? Nah, ini nanti saya akan mencoba untuk membuat sedikit merangkai untuk rangkaian yang sederhana. Kalau misalkan nanti ada yang mau membuat
bentuk dari misalkan kalau kain enaknya dibuat apa ya, atau kalau misalkan mukena enaknya dibuat apa ya, apa cuma harus dilipat saja kemudian langsung diserahkan ke orang, atau kita bisa membentuk menjadi yang bentuk yang lebih indah. Nanti saya akan mencoba untuk membuat cara membuat rangkaian dari mukena yang simple, yang nanti mungkin bisa dicontoh ataupun dibuat sendiri. Itu pun bahan-bahannya juga simple, dari daun ulang juga, dari kardus bekas juga, dan tidak merusak dari bahan yang silakan Pak Dia. Baik, ini saya mau membuat atau mau tutorial dari cara membuat kalau misalkan kita mau menyerahkan hantaran juga bisa, atau memberikan kado ke kolega juga bisa dengan bahan mukenah dan sajadah. Nah, ini saya mau membuat dengan tema rustic, yang alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kain goni. Ini lembaran kain goni. Kemudian ada kain goni yang sudah saya potong-potong dengan berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti gunanya bisa untuk dibuat pita atau yang lain, disesuaikan dengan model dari yang akan dibuat. Kemudian ada tali goni dengan berbagai macam ukuran. Kemudian ada gunting, jarum pentul, kemudian ada karet, dan juga ada mal, atau karena nanti ini saya mau membuat bentuk bunga, jadi saya sudah membuat apa ya namanya ya, malnya dulu dengan 5 kelopak daun, dan juga untuk dari koran bekas untuk nanti di tengahnya. Nah, untuk selain itu untuk bahannya ada 1 set mukena dan juga ada sajadah. Karena nanti saya membentuknya bentuk kecil, jadi sajadahnya saya pergunakan. Ini bahan-bahan ini diperoleh di mana? Bisa diperoleh di mana? Kalau ini bahan-bahannya simple, jadi kita bisa cari di toko, untuk toko pernak-pernik itu juga ada. Tapi ada juga toko yang memang hanya menjual dari bahan-bahan daur ulang seperti kalung goni, kemudian tali goni dan lain sebagainya. Di mana itu? Itu di daerah Sengkali. Jadi dia hanya menjual bahan-bahan yang memang berupa daur ulang, itu saja. Nah, saya berikan yang karena tadi nanti saya mau membuat hanya bentuk kecil aja, jadi sajadah yang saya gunakan adalah sajadah yang kecil. Nah, ini sudah saya bentuk, saya lipat bentuk kipas. Kemudian karena kalau kita membentuk kalau misalkan bahannya berupa kain atau apa, itu jangan sampai kita merusak bahan. Jadi seminimalisir kita tidak ngelem, kemudian kita tidak membuat bahan itu rusak. Jadi ini hanya dikaret saja tengahnya, kemudian nanti kita tutup dengan kain goni. Usahakan nanti pada saat menutup itu terletak di bagian bawah, sehingga bagian depannya terlihat rapi. Betul. Ini, nah nanti bisa kita lebarkan supaya nanti terlihat cantik. Nah, ini saya letakkan dulu di sini. Nah, kemudian kadang kita kalau mau membuat sesuatu dari bahan itu bingung mau dibuat apa, atau mau dibuat bentuk bagaimana, dan apakah hanya cuma bisa dilipat saja dan sebagainya. Memang simpelnya kalau sekarang bentuk-bentuk hantaran dan lain sebagainya itu tidak terlalu ribet dibuat bentuk burung, dibuat bentuk hewan ataupun lainnya. Itu memang sekarang modelnya simpel-simpel. Jadi kalau misalkan kain, kita lihat bahan kainnya itu berupa brokat ataupun lain, itu lebih baik tidak dibentuk macam-macam, dibentuk simpel saja. Nah, ini saya mau membuat bentuk daun, karena kan kalau kita lihat
mukena itu banyak sekali bordirannya kadang ya, banyak sekali bordiran itu bisa kita manfaatkan untuk hiasan juga. Jadi tidak monoton hanya yang bagian bagian polos saja. Jadi kita bisa buat dari bentuk bordirannya juga. Nah, untuk awalnya ini saya ambil dulu mal atau yang nanti berupa kelopak bunga. Kita masukkan di sini. Nah, ini karena ini nanti bagian depannya, jadi kita agak tarik sedikit seperti ini. Kemudian baru kita karet. Nanti kalau misalkan mau bentuk bunga yang besar bagaimana? Nanti malnya bisa dibuat bentuk yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kalau mau membuat tidak boleh terlalu dekat, agak berjarak. Supaya apa? Nanti kita supaya bisa menata kelopaknya bisa melebar. Kalau terlalu dekat nanti menjadi susah untuk menatanya. Ini sama, kita tarik tengahnya, kita karet lagi. Kemudian yang ketiga, kita karet lagi. Kemudian yang keempat, kita karet lagi. Kemudian yang kelima, kita karet lagi. Nah, ini sudah jadi bentuk 5. Oke. Nah, kemudian untuk tengahnya ini kertas koran, kemudian sudah saya bentuk agak lebih kecil. Kemudian kita karet. Sudah bentuk seperti ini, baru kita susun. Nah, ini posisinya bukan begini tapi masuk di dalam. Nah, jika sudah, baru dikaret lagi. Setelah itu baru kita atur posisinya. Nah, ujungnya ini bisa kita tekuk sedikit supaya dia terlihat lebih manis. Sudah berbentuk bunga. Hanya saja bawahnya ini kan masih bentuk karet. Nah, untuk supaya karetnya tidak terlihat, kita tutup, kita tekuk. Nah, baru kita bentuk. Nah, nanti kalau mau membuat bunga lagi yang agak lebih besar,
bisa, mau bentuk yang lebih kecil lagi juga bisa. Tapi kalau misalkan bentuk lebih kecil, bisa dipergunakan dengan bahan yang yang lebih ringan daripada kain mukena. Nah, kalau sudah, ini tadi sajadah. Nah, yang ini bawahan dari mukena. Karena tadi mukenanya atas bawah, bukan mukena yang terusan. Jadi ini juga bisa kita lipat saja untuk kipas. Kemudian baru kita tali. Kita tali pita di sini supaya terlihat cantik. Dan kemudian sisa yang bordiran ini tadi kan saya bilang bisa dipergunakan lagi. Ya, ini mau bisa dibuat atau ditampakkan motif bunganya atau hanya model kerut juga bisa. Jadi tidak terlalu banyak merusak kain ya kalau misalkan kita hanya model melipat. Ada juga yang kalau misalkan kita saya nggak mau yang model model bunga-bunga, saya mau ada bonekanya juga bisa. Jadi pakai boneka Barbie, kemudian nanti bajunya dari kain ini, itu juga bisa. Nah, untuk biasanya kalau kita mau membuat tempatnya untuk lebih bervolume, mungkin bawahnya juga bisa diberi alas atau koran atau apa gitu, kemudian baru tutup dengan alas atau kain, sehingga nanti bisa lebih agak tinggi. Dibuka gini aja ya? Iya, ada yang memang seserahan modelnya terbuka begini, ada memang ditutup dengan plastik, itu juga ada. Atau juga ada yang menggunakan mika, juga ada menggunakan plastik, itu juga ada. Plastik yang bentuknya bukan kaca itu juga ada. Sekarang macam-macam kalau untuk tempatnya. Ini bisa kita lipat ataupun kita pakai untuk volume. Kemudian kalau misalnya kita mau menghias ataupun mau membuat bunga ataupun bisa ditambahkan dengan hiasan yang lain, ini ada hiasan rotan sebagai pemanis. Kemudian dari sisa pita tadi, sisa kain goni sudah saya potong-potong, bisa dibentuk
bunga juga bisa dibentuk hiasan juga bisa, tergantung bagaimana kita nanti mengkreasinya. Nah ini untuk apa ya? Nah ini untuk hiasan aja, jadi pelengkap. Ini bunga Ada tebu ya? Ya, ada juga yang edelweiss kering, itu juga bisa kita pergunakan karena kita temanya tema rustic, jadi bisa kita pergunakan. Tema apa namanya? Rustic. Rustic. Ya, rustic. Kalau sekarang kalau kita lihat beberapa dekorasi kan dekorasi simple, pakai daun-daun kering, terus kemudian pakai rotan dan lain sebagainya, itu tema rustic. Jadi lebih banyak tema apa ya, tema-tema yang simple, kemudian pakai lampu-lampu yang kecil-kecil simple, dan warnanya lebih ke alam, warna kecoklatan. Trennya lagi gitu sekarang. Iya, trennya lagi gitu sekarang. Jadi ya. Sudah jadi, tinggal kalau misalkan mau ditutup dengan plastik juga bisa, ataupun bentuknya seperti ini juga bisa. Begitu. Tinggal dihantarkan ya. Ya, ini modelnya simple, bahan-bahannya juga gampang kita carinya. Kemudian dari daur ulang juga, bahan-bahan bekas aja yang memang sudah ada. Biasanya kita di rumah pasti kan punya kertas karton atau kardus bekas aqua, itu juga bisa kita pergunakan. Selama ini Mbak Mita sering dapat orderan ini? Orderan alhamdulillah ada, alhamdulillah juga baik. Cuman kalau yang sekarang lebih banyak yang ke tanaman gitu. Tanaman? Iya, tanaman. Dibikin kayak gini juga? Iya, tapi kalau tanaman tidak bisa kita bentuk macam-macam, tidak, hanya kita packagingnya, kemudian dari jenis tanamannya yang memang permintaan dari konsumen. Kalau saya mau minta tanaman yang low maintenance, tidak yang terlalu ribet, atau saya mau minta tanaman yang memang lagi in sekarang, nah itu bisa juga. Macam-macam ya. Ya. Sekarang lagi tanaman yang lagi in. Tanaman yang lagi in. Dan kalau kalau hantaran-hantaran ini saya juga buka pelatihan, buka khusus kalau yang memang mau belajar untuk merangkai hantaran juga. Oh ya, silakan siapa yang mau khusus di Mbak Mita ini ya, di Jalan Soekarno-Hatta, Gria Santa, Blok A 208. Blok A 208. Ya, makasih waktunya telah merepotkan ya. Oh enggak, malah senang bisa berbagi ilmu, kemudian bisa bagi ini juga pengalaman juga. Ya, sekian mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Mbak Mita sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.